Salam. Shalom. Puji Tuhan, para pemirsa The Save Ministry, kita boleh bertemu kembali dengan penuh sukacita untuk mendalami pelajaran Alkitab melalui Sekolah Sabat. Dan para panelis sudah hadir. Baiklah, kita mulai dengan doa. Kita minta Pak Fajar memimpin kita dalam doa. Silakan Pak Fajar. Baik, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu, hadirlah bersama-sama dengan kami, bila mana kami akan membahas satu pelajaran yang bagus, berjuang dengan sekuat tenaga. Kiranya Roh Kudus-Mu dan terang dari surga mendalami hati serta pikiran kami, agar kami dapat boleh menyampaikan satu pelajaran yang terbaik untuk kekuatan iman seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik pemirsa The Save Ministry dimanapun kita berada, kita akan mulai diskusi topik yang cukup luar biasa, di mana ini menjadi tugas kita. Kita minta Pak Tobing menguraikan sedikit apa yang akan kita cakup. Pak Tobing, silakan. Pemirsa The Save Ministry, kita bertemu kembali dengan satu judul yang kita harus hati-hati untuk memaknai ini, ya, berjuang dengan sekuat tenaga. Pak Darwis, banyak perbedaan pendapat orang Kristen mengenai kata berjuang dengan sekuat tenaga ini kalau kita kaitkan dengan keselamatan. Pelajaran kita satu minggu ini adalah pelajaran di mana ketika kita sudah menerima Yesus sebagai kasih karunia, ya, apakah ada peran kita untuk keselamatan kita selanjutnya. Ya, jadi berbeda dengan mungkin kalau ada pandangan mengatakan tidak ada usaha apapun yang kita buat untuk keselamatan kita. Itu murni hanya kasih karunia. Sampai di situ benar Pak Darwis. Memang kita dulunya adalah orang yang hamba dosa. Tetapi oleh karena Yesus sudah mati berkorban, itulah kasih karunia, kita dilayakkan, kita diselamatkan. Tetapi untuk benar-benar menjadi selamat, tahapan selanjutnya adalah apakah ada usaha, peran kita, ya, peran usaha kita terhadap keselamatan kita yang sesungguhnya. Nah, inilah yang akan kita pelajari dalam satu minggu ini Pak Darwis. Di dalam ayat hafalan Kolose 1:29, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan sekuat tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Inilah ungkapan Paulus, ya, yang mengatakan bahwa melakukan usaha dan melewati pergumulan yang luar biasa Pak Darwis. Tetapi apa dikatakan? Sesuai dengan kuasanya. Artinya tidak ada, ya, usaha kita akan sia-sia kalau bukan karena kombinasi dengan kuasa Allah. Jadi ini yang kita harus clear. Ada juga kita menganggap nggak ada gunanya usaha kita. Semua itu karena kuasa Allah, betul. Tetapi ayat ini membuktikan kuasa Allah itu membutuhkan kerjasama dengan usaha dan pergumulan yang kita lewati. Di dalam ilustrasi pelajaran kita hari ini Pak Darwis, ada dua, ya, seorang pria dan wanita yang sama-sama mengalami pengalaman yang sangat trauma Pak Darwis, di mana anak mereka dibunuh. Anak yang wanita itu dibunuh 20 tahun sebelumnya dan hingga sekarang dia masih marah terus Pak Darwis. Tetapi berbeda dengan pria yang satunya. Ya, anaknya dibunuh oleh teroris, tapi dia tenang, dia sudah bisa senyum dan dia bahkan sudah bicara masalah pengampunan. Ya, ini tergantung kepada pilihan kedua orang ini masing-masing. Si sang ibu, dia memilih untuk tetap menyimpan dendam. Si sang pria ini memilih untuk mengampuni. Itulah yang menunjukkan bahwa ada peran yang besar dari usaha atau usaha sekuat tenaga dari kita. Jadi secara garis besar Pak Darwis dan pemirsa The Save Ministry, pelajaran satu minggu ini dibagi 3 bagian besar. Pertama, bagaimana nanti peran Roh Kudus, peran Roh Allah mengungkapkan, menyatakan kesalahan kita, menyatakan apa yang harus kita buat, menyatakan apa yang harus kita lakukan. Tetapi nanti itu
kembali kepada yang kedua. Nanti sangat tergantung kepada kebebasan kita memilih apa yang kita mau pilih. Lalu yang ketiga, tema besarnya adalah bagaimana komitmen kita dan ketekunan kita untuk mengusahakan keselamatan kita. Itulah 3 garis besar Pak Darwis pelajaran kita dalam 1 minggu ini. Semoga ini bisa mengawali, membantu pengertian kita terhadap pelajaran selanjutnya. Baik Pak Tobing, mungkin kita lanjut dengan roh kebenaran. Apa yang dimaksud dengan roh kebenaran ini? Silakan Pak Tobing. Baik. Jadi kalau kita baca pelajaran di dalam hari ini, ya secara singkat, ya apalagi kita melihat kalau kita mengacu kepada Yohanes 16 ayat 5-15, Yesus menyebutkan bahwa Roh Kudus itu sebagai roh kebenaran. Ya, apa arti sebagai roh kebenaran? Bahwa Pak Darwis, Roh Kudus itu dia bertugas untuk membawa kita kepada terang kebenaran itu. Ya, dia bertugas untuk mengungkapkan kebenaran apa seharusnya yang kita miliki dan yang kita lakukan. Tetapi secara jelas penulis pelajaran Sekolah Sahabat mengatakan Roh Kudus tidak dapat membuat kita bertobat. Ya, tidak dapat. Buktinya apa? Pada waktu terjadi pertentangan besar di sorga, ketika Lucifer mulai memberontak, Pak Darwis, dia ajak sepertiga malaikat yang lain. Apakah Allah memaksa Lucifer untuk bertobat, untuk mengakui saya baik, saya benar? Enggak, ya. Tapi Allah mengizinkan, memberikan waktu seluas-luasnya bagi Lucifer dan malaikat yang lain, ya, untuk bertobat. Dipanggil berkali-kali, dipanggil, diingatkan, ditegur supaya Lucifer itu tidak meneruskan ya keinginan sombongnya itu. Tetapi akhirnya apa? Lucifer bersama dengan malaikat yang lain memilih untuk memberontak. Lalu pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, sorga tidak bisa diisi oleh unsur pemberontakan. Maka Lucifer beserta pengikut-pengikutnya disuruh keluar meninggalkan sorga. Nah, jadi roh di sini kita melihat bahwa kebebasan memilih, ya, kebebasan memilih adalah salah satu karunia terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau saja Allah memaksa kita, ya, memaksa kita untuk tidak melakukan dosa, maka berarti kita sama saja dengan robot yang Tuhan ciptakan. Lihat Adam dan Hawa, Tuhan berikan kuasa memilih kepada Adam dan Hawa. Tapi sayangnya nenek moyang kita memilih untuk berdosa. Nah, sekarang apa fungsi roh kebenaran ini? Fungsinya mengingatkan kita, menegur, membuka pengertian yang enggak jelas. Oleh karena itu berarti Pak Darwis, apa yang perlu kita lakukan? Jangan sia-siakan bisikan-bisikan roh. Jangan sia-siakan teguran-teguran roh Allah. Jangan buat kecewa Roh Kudus ketika dia mengungkap kebenaran, ketika dia menegur, Pak Tobing itu salah, enggak baik. Saudara Fajar enggak boleh itu, Pak Ibu Selvi Ramu yang di NTT enggak baik itu, ya. Lalu Bapak Kasim yang di Papua enggak baik itu. Ya, jangan sia-siakan teguran itu. Karena ketika roh kebenaran itu kita tidak terima, tidak ada lagi yang bisa mengingatkan kita, Pak Darwis. Itulah yang disebut dengan mendukakan Roh Kudus. Kita menghujat Allah, menghujat roh. Kenapa menghujat roh? Dia sudah ingatkan kita sebuah berita kebenaran, tapi kita anggap enteng, kita menghujat dia. Itu Pak Darwis yang disampaikan di dalam pelajaran hari Minggu ini. Ya, ini pemikiran aplikasi. Bisa saja pemirsa kita dimanapun berada mungkin merasa perlu mendapat pendapat ya bagaimana agar kebebasan memilih kita itu boleh kita gunakan sebaik-baiknya sesuai dengan kebenaran. Jangan salah lagi seperti Adam dan Hawa, Pak Tobi. Silakan Pak Tobi. Memang Pak Darwis ya, kecenderungan kita manusia berdosa ketika diberi hak tiba-tiba kita suka menyalahgunakan hak, ya, karena kita merasa kita kan ini kan hak kita. Tapi jangan lupa, ya, yang memiliki kita adalah Allah.
Allah memberikan hak memilih kepada kita untuk apa? Sebenarnya Tuhan berikan itu agar kita memilih Dia. Ya, oleh karena itu supaya kita bisa menggunakan sebaik-baiknya. Kembali kita kepada judul pelajaran hari ini. Mari kita dengarkan suara roh kebenaran itu. Jangan sampai kita kehilangan kepekaan terhadap suara roh Allah itu. Ketika kita kehilangan kepekaan terhadap suara roh Allah, maka kita tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kita anggap semua kesalahan itu adalah kebenaran. Itu Pak Ruiz yang menjadi jawaban untuk pelajaran. Baik Pak Tobing, saya mau beralih ke Pak Fajar ini. Ini ada judul kombinasi ilahi dan manusia. Ini bagaimana ini kombinasi ini? Silakan Pak Fajar. Pak Dauris dan pemirsa The Safe Ministry ya, tentunya kalau kita punya satu rencana, satu pencapaian yang ingin kita raih gitu ya, tentunya ada satu usaha, bukan saja usaha kita sendiri, namun kita juga membutuhkan satu kerjasama ya, satu kerjasama, teamwork, supaya tujuan itu dapat boleh tercapai. Nah, begitu juga Rasul Paulus dia berjuang bukan dengan usaha maupun dengan kekuatan dia sendiri. Namun Rasul Paulus juga dia berjuang dengan kuasa Allah. Nah, inilah yang menjadi satu pelajaran bagi kita. Kita tentunya di dalam kehidupan selalu memberikan penyerahan kita kepada Dia bahwa hanya melalui usaha sendiri. Namun dalam pelajaran ini Rasul Paulus memberikan satu pelajaran bagi kita bahwa dengan kombinasi kerjasama antara Allah kita yang kita sembah yang ada di surga dengan kita, tentunya itu akan dapat mencapai satu tujuan yang ditetapkan. Paulus memberikan satu contoh seorang atlet bagaimana dia berusaha semaksimal mungkin untuk tetap berjuang untuk mencapai garis finish. Mencapai satu garis finish. Nah, kita sebagai umat-umat Tuhan, tentunya kita menginginkan bisa mencapai satu garis finish seperti yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Nah, dengan cara bagaimana? Yaitu tentunya kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri kita tidak mungkin. Tetap kita bersama-sama dengan kuasa Roh Kudus, tadi disebutkan oleh panelis Saudara Elvin, bahwa roh itu dia mengingatkan kepada kita, tentunya kita peka terhadap suara-suara daripada Roh Kudus. Kalau kita tidak peka, kita tidak mengakomodir dari Roh Kudus itu suara bisikan-bisikan ini, tentunya kita akan kesulitan. Nah, bagi kita tentunya kita menghadapi bahwa kehidupan dunia ini tentunya menginginkan satu kehidupan yang lebih, dan sering dinyatakan bahwa tidak cukup hanya dengan percaya saja untuk bisa mengubah satu kehidupan, namun tentunya ada satu usaha atau usaha untuk mendapatkan satu kebenaran. Ini yang mesti yang kita lakukan, Pak Daris. Demikian, Pak Daris. Baik, Pak Fajar, ini mungkin pemikiran dapat bisa juga dipertanyakan para pemirsa kita ya. Apa waktu dan usaha yang kita dapat lakukan, Pak? Ya, ada usaha apa yang kita bisa lakukan agar roh Allah yang tidak terbatas itu dapat bekerja dalam kehidupan kita. Silakan Pak Fajar. Iya, baik Pak Darwis. Tentunya waktu dan usaha apa ya yang mesti kita lakukan agar roh Allah yang tidak terbatas itu dapat bekerja dalam kehidupan waktu, dalam kehidupan kita. Nah, tentunya ada 2 poin, yaitu waktu dan usaha. Gunakan kesempatan waktu kita. Kita mengambil satu waktu untuk berdoa. Kita mengambil waktu untuk menyisihkan di luar aktivitas kita berdoa. Kita bertemu, berkomunikasi dengan Tuhan yang ada di surga. Sehingga proses kerjasama itu dapat boleh terwujud ya. Nah, pada waktu kita mengambil waktu untuk berdoa, tentunya kan ada effort, ada usaha. Usaha inilah yang kita bisa jalankan melalui melalui membaca firman Tuhan. Ada satu usaha untuk mencari kebenaran. Ini merupakan satu usaha kita sendiri ya, untuk mengetahui apakah keputusan saya bertindak seperti ini benar atau salah. Kita selalu bertanya dahulu kepada Tuhan, Tuhan benar nggak langkah yang
yang saya lakukan ini apakah benar sesuai dengan kehendak atau Tuhan. Melalui usaha membaca firman Tuhan, melalui menyisihkan waktu untuk berdoa, kita nanti akan dimampukan untuk memilih mana yang benar itu. Demikian, Pak Dani. Baik, Pak Fajar, saya beralih kembali ke Pak Tobing ini. Kemauan yang telah didisiplin, nah ini maksudnya apa ini Pak Tobing? Silakan Pak Tobing. Baik, Pak Darwis. Pemirsa The Safe Ministry, salah satu yang paling kita harus kendalikan dari hidup kita ini adalah apa? Kemauan. Ya, kemauan. Manusia maunya yang enak-enak saja, yang menyenangkan saja, tetapi belum tentu itu yang benar. Belum tentu itu yang cocok dengan kemauan Allah. Nggak usah, ya contoh-contoh kecil, contoh sederhana dalam hidup kita misalnya. Kadang-kala kita menyalahkan Tuhan, kenapa Tuhan meninggalkan kita, seolah-olah meninggalkan kita, membiarkan kita kesulitan. Tetapi sebenarnya banyak kesulitan itu yang kita sebabkan oleh kemauan kita yang tidak bisa kita kendalikan, Pak Darwis. Ya kan? Waktu kita sudah sakit, kita bilang, Tuhan di mana? Kenapa Engkau izinkan ini sakit? Tapi kita lupa bahwa dulu kita nggak bisa mengendalikan kemauan selera kita. Ketika kita kesulitan uang, kita lupa dulu kita tidak bisa mengendalikan kemauan kita untuk belanja secara berhamburan, secara boros. Nah, penting sekali mendisiplinkan kemauan kita. Kita lihat bagaimana Lucifer jatuh karena apa? Karena dia tidak bisa disiplinkan kemauan. Bagaimana Hawa jatuh, ya, yang diikuti oleh Adam, dia tidak bisa disiplin kemauannya. Dan bagaimana seorang raja yang besar, raja yang punya nama yang hebat kuat, yaitu Raja Daud, dia tidak bisa disiplin kemauannya. Ya, dia tidak bisa kendalikan kemauannya. Jadi kemauan yang telah didisiplin itu sangat penting sekali, Pak Darwis, karena ini adalah ya tadi 3 rangkaian besar dari pelajaran sekolah sahabat kita, bahwa Allah memberikan roh kebenarannya untuk mengungkapkan, lalu kita diberi kebebasan memilih. Nah, salah satu kemauan mana yang kita pilih, ya. Kemauan mana yang kita pilih. Kita diingatkan, kalau kita memilih untuk menjauh dari Allah, ya maka ada konsekuensi nanti yang kita terima. Kita memilih untuk mengikuti bisikan roh kebenaran itu, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Rasul Petrus mengatakan begini, 1 Petrus 1 ayat 13. Pertama sekali, Petrus mengingatkan apa? Siapkan akal budimu. Ya, siapkan akal budimu. Kenapa? Karena banyak hal di dalam kehidupan kita ini ya yang memerlukan akal budi untuk, penulis Saudara Fajar udah katakan, kita harus timbang-timbang, harus pikir-pikir apakah ini sesuai dengan kemauan Allah. Kenapa? Dikatakan selanjutnya, waspadalah, ya. Setelah kita diminta untuk gunakan akal budi, waspadalah. Kenapa waspadalah? Ya, kita pernah ingat bahwa Paulus juga mengatakan, musuhmu itu kayak singa yang mengaum-aum, ya, berkeliling. Oleh karena itu apa? Letakkan pengharapanmu atas kasih karunia yang sudah dianugerahkan kepada kita. Jadi Pak Darwis, supaya kemauan kita bisa didisiplin, pakai akal budi, waspada, lalu apa? Serahkan kepada pengharapan kita ini kepada apa? Kepada kasih karunia. Siapa itu kasih karunia? Kepada Yesus. Jadi kita tidak bisa bilang, itu udah serahkan aja kepada Yesus, serahkan. Tidak bisa hanya kepada begitu. Tetap Allah meminta, gunakan akal budimu, waspada. Waspada itu apa? Disitulah titik di mana kita harus mau mengendalikan kemauan kita. Kalau dikatakan mau mengendalikan, itulah bukti bahwa perlunya kombinasi antara Allah dengan kita. Pengharapan itu hanya bisa terwujud jika kita letakkan kepada kasih karunia. Itu yang menjadi ringkasan pelajaran kita hari ini, Pak. Baik, Pak Tobing. Bisa saja ini para pemirsa kita seperti Pak Daniel Gantul dari Sabah,
Ya. Kemudian ada Ibu Seni Langi dari timur. Ya mungkin bertanya ya kira-kira apa yang kita bisa buat Pak agar kita selalu menggunakan pikiran kita, bukan hanya perasaan dalam mengambil pilihan-pilihan dalam kehidupan. Silakan Pak Tobi. Ini sebuah pertanyaan yang sangat brilian. Ya, jadi banyak orang yang hanya mengandalkan perasaan. Ya, menurut saya begini, ya artinya bertuhan itu bukan masalah perasaan saja, ya kan? Kenapa Pak Darwis? Karena dikatakan apa? Allah sumber hikmat dan pengetahuan, kan? Ya kan? Allah kan sumber hikmat dan pengetahuan. Jadi apa yang bisa kita buat agar kita selalu menggunakan pikiran kita? Mari kita cari hikmat dan pengetahuan yang datang dari Allah, supaya pikiran kita ini sesuai dengan hikmat dan pengetahuan yang datang dari Allah. Sehingga apa? Perasaan kita pun bisa diselaraskan dengan pengetahuan yang kita terima dari Allah. Jadi itulah pentingnya. Kenapa kita disuruh harus banyak menyelidiki firman Tuhan? Karena apa? Kalau hanya menggunakan perasaan, kita bisa dituntun kepada perasaan yang salah. Maka perasaan itu harus diseimbangkan dengan pengetahuan yang benar, hikmat yang benar. Karena apa? Karena Allah lah sumber hikmat dan pengetahuan. Kalau dengan demikian, pikiran kita tidak akan salah tuntun, tidak akan salah ambil keputusan. Perasaan kita akan bisa diseimbangkan dengan pikiran kita. Demikian Pak Darwis. Baik Pak Tobing, saya mau beralih kembali ke Pak Fajar ini. Pak Fajar judulnya Ya, Pak Darwis. Komitmen Radikal. Wah ini luar biasa Ya. ini judulnya Pak. Mungkin Pak Fajar bisa uraikan. Silakan Pak. Iya, ini pelajarannya aplikasi sekali ya. Selain daripada tadi kombinasi kita bekerja sama dengan kuasa ilahi dan usaha daripada manusia, kemudian panelis Saudara Elvin juga sudah menyatakan mesti perlu ada satu kemauan ya, kemauan. Nah, yang ketiga ini ada satu komitmen ya yang mesti kita tumbuhkan dalam kehidupan kita. Dan ini memang seperti kita rasa seperti ekstrim sekali ya, karena Tuhan Yesus sendiri memberikan satu contoh. Mari kita buka dalam Matius 5 ayat yang ke-29 dan 30. Ini bagus sekali ini. Matius 5 ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Kemudian ayat 30, ini lebih ekstrim lagi nih. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke dalam neraka. Ini seakan-akan Tuhan Yesus itu menginginkan kita menyakiti diri kita, bukan itu ya, bukan itu poinnya. Yang diinginkan oleh Tuhan bahwa kita memang betul-betul harus berkomitmen secara radikal, secara ekstrim gitu ya. Jadi memang betul-betul harus ada, selain daripada kemauan ya, selain daripada kemauan, komit dong. Artinya bahwa kalau kita sudah memiliki kemauan, berjanji dengan Tuhan, ingin tetap mengikuti dengan Dia, ya kamu komit, jangan sampai itu tiba-tiba kemudian runtuh kemauan kita, runtuh komitmen kita ya. Akhirnya kita terlena, kemudian jatuh dalam segala pencobaan ini. Nah, sekarang pertanyaan, mengapa kita harus memiliki komitmen secara radikal ini ya? Nah, kita tahu kadang-kadang kita semakin jauh daripada Tuhan. Dari hari ke hari mungkin satu demi satu gitu ya. Kita tidak sadar, kita jauh dari center atau dari pusat, yaitu Tuhan yang menjadi pusat pegangan kita. Semakin hari kita semakin jauh. Kalau ini kita dibiarkan terus-menerus, maka kita akan semakin jauh dari pusat Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga dibutuhkan satu komitmen yang betul-betul radikal gitu ya. Artinya yang begitu komitmen yang sangat begitu ekstrim, tetap berpegang kepada pusat, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Demikian Pak Daris. Baik, Fajar, ini aplikasi dalam kehidupan. Saya yakin pemirsa kita seperti Ibu Ramaida Marbun
maupun Bapak Gabriel, maupun ini Pak, ada banyak sekali pemirsa kita selalu memberikan komentar Pak, seperti Pak Joni Disim dari Sabah. Mungkin dia bisa saja mereka bertanya, Pak, bagaimana itu kita supaya bisa meningkatkan komitmen kita ini dan mempertahankannya, malah meningkatkan lebih tinggi lagi. Silakan Pak Fajar. Iya, jadi apa sih yang harus kita buat agar komitmen dalam mengikuti Yesus dapat dipertahankan dan ditingkatkan tentunya ya. Nah, jika ini mungkin pertanyaan muncul dari saudara-saudara kita yang ada di Sabah, Malaysia, yang ada di Papua, di Manado, di NTT, bahkan mungkin di Jakarta dan sekitarnya, Sumatera, Kalimantan, tentunya kita perlu tetap berpegang kepada sumber pusat di mana satu kekuatan daripada ilahi itu ada, yaitu kepada Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa berpaut dari hari ke hari dengan Yesus Kristus itu sendiri, yaitu dengan cara apa? Ya tentunya dengan cara berdoa, kemudian kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan itu setiap hari. Tadi disebutkan ada satu waktu, gunakan waktu untuk bercengkrama dengan Tuhan. Pada waktu pagi atau mungkin pada waktu kita mengalami satu kesesakan, ambil waktu supaya kita memang betul-betul kita tidak jauh daripada sumber pertolongan ini, yaitu daripada Tuhan itu sendiri. Jadi tentunya yang komitmen yang radikal ini yang bisa kita lakukan, cobalah ambil satu waktu bagi kita. Tetap berpaut dengan Tuhan, yaitu Yesus Kristus sebagai penolong kita yang ajaib. Demikian Pak Garis. Baik Pak Fajar, kita mau lanjut ini mengenai perlunya bertekun Pak. Mungkin Pak Fajar bisa lebih lanjutkan ini. Silakan Pak Fajar. Jadi pelajaran kita ini berjuang dengan sekuat tenaga itu selain kita kerjasama dengan kuasa ilahi antara Tuhan dengan manusia, kemudian kita memiliki kemauan untuk tetap berpaut dengan Tuhan. Yang ketiga komitmen, dan yang terakhir inilah yaitu tetap bertekun. Pada waktu kita sudah berkomitmen, kita tetap bertekun di dalam Tuhan. Apa sih yang dimaksud dengan bertekun ini ya? Pemirsa The Safe Ministry. Pelajaran ini memberikan satu contoh bagaimana Yakub. Dia harus melewati perjalanan kehidupan dia. Bagaimana dia mengambil hak kesulungan daripada Esau itu dengan cara-cara yang menurut langkah dia itu adalah betul. Dia menyajikan, dia menukarkan sup kacang merahnya, kemudian dia mencoba bekerja sama dengan ibunya untuk menyajikan makanan kepada Ishak. Dan akibat daripada yang dia lakukan ini, ada satu rasa takut menyelimuti di dalam diri pada Yakub ini. Karena apa? Karena Esau berusaha untuk membunuh Yakub. Ancaman jiwa ini betul-betul menekan kehidupan dia. Apakah Yakub takut? Ya, saya rasa takut. Sehingga tidak heran ibunya kemudian Ishak juga menyarankan untuk pergi keluar dari kemah tersebut dan pergi ke tempat saudaranya, ke Laban. Nah, dari sana dia bergumul ya. Bagaimana dia bergumul, kemudian setelah dia memiliki keluarga, ada anak-anak, ada istri, dia harus kembali ke tanah Kanaan. Apa yang dia rasakan? Dia takut. Apakah memang benar-benar Esau masih menginginkan nyawa daripada dia? Dia bergumul, Tuhan benar nggak? Kalau memang saya harus pergi ke Kanaan, apakah Tuhan memang betul-betul menyertai dia atau tidak? Inilah pergumulan daripada Yakub. Dan ini dia membutuhkan dia ada satu ketekunan. Saya yakin Yakub dia berdoa setiap saat ya. Bagaimana ketekunan dia berdoa meminta jaminan bahwa langkah yang dia lakukan yaitu kembali ke Kanaan, yaitu ke tanah perjanjian, itu disertai oleh Tuhan yang ada di surga. Ini yang dia mau. Dan akibatnya apa Pak Darwis? Dia bergumul dengan malaikat Tuhan. Dan apa yang dirasakan, dia harus merasakan kesakitan yang di pangkal pahanya, dia harus pincang gitu ya. Ya artinya bahwa ya memang ada ketekunan ini membuahkan sesuatu yang begitu sakit ya, bukan saja secara fisik, mungkin ya memang betul-betul kita
hati kita memang betul-betul hancur, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Bagaimana kita memang betul-betul kita tidak mampu lagi untuk menjalani kehidupan, namun kita tetap meminta kuasa dan bertekun tetap memohon pertolongan daripada Tuhan. Itu memang betul-betul sakit, Pak Daris. Demikian, Pak Daris. Baik, Ya. Pak Fajar, ini pemikiran aja. Mungkin saya bisa mewakili Pak Waminton Raja Guguk ya di Pulau Jawa. Iya. Dan ada juga dari Sabah lagi nih Pak Nus Maloi. Pertanyaannya adalah mengenai gaya hidup, Pak. Gaya hidup yang bagaimana yang boleh menolong kita untuk tetap tekun dalam kerohanian dan kebenaran ini. Silakan. Pemirsa The Safe Ministry, ini berbicara mengenai gaya hidup kita. Tentunya gaya hidup kita bolehlah kita selaraskan dengan gaya hidup rohani daripada Tuhan Yesus. Karena apa? Yang menjadi panutan itu adalah kehidupan, gaya hidup Tuhan Yesus di atas dunia, itulah yang menjadi satu tolak ukur bagi kita. Kalau kita barangkali gaya hidup kita masih serampangan, sembrono, kita tidak bertekun dalam doa, mungkin untuk saat inilah kita berkomitmen kita akan ubah. Ada satu kemauan dalam diri kita, Tuhan saya ingin ingin berubah. Kemudian Tuhan saya ingin berkomitmen. Nah, kemauan dan komitmen ini kemudian kita kombinasikan dengan tekun, artinya ada satu tindakan terus-menerus yang kita lakukan. Sehingga kita tetap berpegang teguh kepada Kristus sebagai sumber pertolongan bagi kita. Meskipun ya kita rasa bahwa kita mungkin hati kita hancur ya, tapi itu yang mungkin yang diharapkan bahwa kita betul-betul menyadari bahwa bukan kekuatan manusia kita bisa melewati ini semuanya, namun kombinasi kerjasama dengan kuasa ilahi kita nanti akan disanggupkan, Pak Darwis. Kita akan disanggupkan sehingga kita bisa mampu melewati itu semuanya. Yang dibutuhkan adalah gaya hidup yang penuh dengan ketekunan dalam kehidupan kita. Terus-menerus kita melakukan hal yang sama. Jangan sampai kita serampangan gitu ya, sembrono, serampangan sehingga kita semakin jauh daripada Kristus. Demikian Pak Daris. Baik Pak Fajar. Pemirsa The Safe Ministry dimanapun saja berada, tidak terasa kita akan akhiri diskusi kita kali ini. Kita akan minta Pak Tobing untuk memberikan kesimpulan dan kata akhir dari diskusi ini. Silakan Pak Tobing. Makasih Pak Darwis. Pemirsa The Safe Ministry, kemauan adalah faktor yang paling penting yang membentuk perubahan karakter kita. Tetapi jangan salah, setan juga bekerja untuk terlibat mengelola kemauan kita. Dia berusaha keras supaya kemauan kita itu selalu sesuai dengan keinginan dia. Dia mau kita jatuh. Dia mau kita hancur oleh kemauan kita ini. Lucifer adalah seorang yang ambisius. Dia tanamkan roh ambisius itu kepada kita. Sehingga dibungkus dengan bahwa kita mau mencapai sesuatu cita dan segala macam, hati-hati. Lucifer sedang bekerja di situ. Oleh karena itu, pemirsa The Safe Ministry dimanapun kita berada, kita ini orang yang sudah berdosa yang jatuh. Orang berdosa itu pastilah dikelilingi, diselimuti oleh banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu kita harus sadar. Kita harus sadar bahwa tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa. Tetapi kalau kita juga tidak mau menyerahkan kelemahan kita ini, roh kebenaran tadi juga tidak bisa memaksa kita untuk bertobat. Tidak bisa memaksa kita untuk menjadi lebih baik. Diperlukan kombinasi. Sama seperti perintah Yesus kepada murid-muridnya ketika hendak membangkitkan Lazarus. Yesus katakan apa? Angkat batu itu. Itulah menunjukkan bahwa perlu kerjasama antara Yesus dengan manusia. Yesus bisa saja memerintahkan malaikat-malaikat untuk mengangkat batu itu. Tetapi butuh kerjasama. Butuh kombinasi. Oleh karena itu kita harus sadar bahwa usaha, doa, ketekunan, semua itu
harus dikombinasikan sehingga apa? Sehingga karakter kita, pikiran kita, perasaan kita itu diselaraskan dengan kemauan Allah. Dan bagi kita yang mau menerima keselamatan harus siap supaya kita dilatih, didisiplinkan. Tidak enak didisiplinkan Pak Darwis, tidak enak. Karena tadinya saya maunya berbuat sesuka hati, tapi harus siap didisiplinkan. Disiplin harus supaya teratur karena Allah kita adalah yang teratur. Maunya kita berbuat sesuka hati, sama seperti Daud. Dia ambil maunya Batseba. Mungkin kita juga maunya begitu. Tetapi moral kita juga harus siap dibentuk, harus siap didisiplinkan. Inilah bukti kombinasi usaha kita dengan pertolongan Roh Kudus, dengan kasih karunia Allah. Inilah kombinasi yang luar biasa agar keselamatan kita usahakan. Paulus pernah mengatakan apa? Kerjakanlah keselamatan. Inilah yang menjadi pelajaran bagi kita hari ini. Bagi kita dalam satu minggu ini. Pentingnya kita menyerahkan diri. Pentingnya menggunakan kebebasan memilih. Agar roh kebenaran itu boleh membantu kita untuk mengerjakan keselamatan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih para panelis yang menguraikan diskusi kita, pendalaman Alkitab kali ini. Kita berharap semua pemirsa di Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru, sehingga kita tetap disegarkan dan bertekun dalam iman, sehingga kita mendapatkan keselamatan. Baik, kita akan tutup diskusi ini dengan doa. Kita minta Pak Tobing untuk berdoa tutup. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersama pemirsa The Safe Ministry, di dalam kelemahan keberdosaan kami menyadari Tuhan, Engkaulah Allah kami, Allah yang penuh kasih, yang mengangkat derajat kami dari dosa, dari lumpur dosa, sehingga Engkau layakkan kami menerima kasih karunia-Mu. Dengan demikian Tuhan, kami memohon pertolongan Roh Kudus-Mu agar selalu mengingatkan kami, dan kami juga boleh didisiplin agar kami menyerahkan kemauan kami di bawah pengendalian-Mu Tuhan. Agar kami mau menyerahkan pikiran kami di bawah penerangan-Mu Tuhan. Agar keputusan-keputusan hidup yang kami ambil sesuai dengan jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang telah menyerahkan anak-Mu mati bagi kami, sehingga kami punya pengharapan. Sama seperti Petrus mengatakan agar kami meletakkan pengharapan kami kepada kasih karunia-Mu. Kami pun pada saat ini bersama pemirsa The Safe Ministry ingin meletakkan pengharapan kami kepada kasih karunia Tuhan, agar kami boleh benar-benar memperoleh selamat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih kepada pemirsa The Safe Ministry dan juga produser kami Pak Simon Gumanti. Terima kasih atas bantuannya. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati. Amin.